Lupakan saja, akan ada banyak kesempatan untuk mengumpulkannya di masa depan. Sue Wuying menyimpan tas kainnya, berbalik dan mengikuti pasukan jiwa iblis, menuju ke arah yang dikejar oleh Soul Devourer. Chen Ping bertarung sengit dengan dua tetua Wushuang selama puluhan ronde, dan secara bertahap merasa kekuatan spiritualnya habis. Lengannya mulai terasa sakit, dahinya berkeringat, dan cahaya keemasan di pedang pembunuh naga sedikit meredup. Dia mendongak dan mendapati para pendeta telah melarikan diri jauh, dan dia merasa lega. Waktunya berangkat. Chen Ping membuat tipuan dan mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah wajah lelaki tua di sebelah kiri. Lelaki tua itu buru-buru menghunus pedangnya untuk menangkis. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan dengan para biksu, lalu segera menghilang di balik pegunungan dan hutan. Kedua tetua Wushuang ingin mengejar, tetapi dihalangi oleh beberapa cahaya pedang emas yang ditinggalkan oleh Chen Ping. Ketika cahaya pedang menghilang, Chen Ping telah menghilang. Lupakan saja, ayo kita kejar tuan dulu, kata lelaki tua di sebelah kanan. Keduanya saling berpandangan dan bergegas ke arah yang dikejar tuan pemakan jiwa. Saat itu, sang pemakan jiwa sedang menunggangi seekor singa, kukunya menghancurkan bebatuan. Matanya tertuju pada Wu Hao yang terhuyung dan melarikan diri, dan aumannya menggema di seluruh lembah. Wu Hao tinggalkan buku panduan pengorbanan itu. Aku akan menyelamatkan jiwamu dari kehancuran. Luka di bahu Wu Hao masih berdarah. Setiap kalilah berlari, meridiannya yang rusak tertarik, dan rasa sakit yang hebat membuat penglihatannya gelap. Namun, ia memegang kotak harta karun emas itu di tangannya. Ini adalah harapan terakhir surga ke-6 dan tidak boleh jatuh ke tangan iblis. Dia menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya dan mempercepat langkahnya sedikit, tetapi roh jahat di belakangnya masih mengikutinya seperti bayangan, dan niat membunuh yang dingin hampir membekukan jiwanya. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Melihat Wu Hao menolak untuk menyerah, mata Soul Devourer dipenuhi dengan niat membunuh. La tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan energi iblis gelap mengembun menjadi cakar tajam, yang melesat langsung ke punggung Wu Hao dengan suara tajam yang merobek udara. Wu Hao merasakan hawa dingin di belakang lehernya dan ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Pada saat kritis ini, cahaya pedang keemasan tiba-tiba menyambar dari samping, disertai suara, klang, yang keras, dan dengan paksa menghancurkan cakar iblis tersebut. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, mendarat di samping Wu Hao bagal kilat, wajahnya serius, "Tuan, aku akan melindungimu, cepatlah pergi." Chen Pingi, kenapa kamu kembali? Wu Hao terkejut sekaligus gembira, tetapi kemudian keputusasaan melandanya. Tidak, jiwa iblisnya terlalu banyak. Kita tidak bisa kabur. Pada saat ini, kedua tetua dari keluarga Wu telah mengepung mereka dengan puluhan jiwa iblis elit. Energi iblis hitam melonjak di sekitar mereka, membentuk pengepungan yang ketat. Sang pemakan jiwa, menunggangi seekor singa, menatap mereka berdua dengan senyum kejam di wajahnya. Karena kalian sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hari ini, aku akan mengubur kalian berdua dengan kitab pengorbanan.
Sebelum dia selesai berbicara, kedua tetua Wushuang mengayunkan pedang mereka secara bersamaan, dan dua energi pedang tajam terjalin menjadi jaring, menutupi Chen Ping dan Wu Hao. Chen Ping melindungi Wu Hao di belakangnya, dan pedang pembunuh naga menari menjadi bola cahaya keemasan, menghalangi energi pedang. Namun, kekuatan besar dari pedang itu masih membuatnya mundur 2 langkah, dan telapak tangannya terasa nyeri tumpul. Jiwa iblis elit mengambil kesempatan untuk menerkam, bila tulang mereka mengeluarkan kilatan dingin saat menusuk titik vital kedua pria itu. Sementara Chen Ping menahan serangan roh jahat, dia juga memperhatikan luka-luka Wu Hao. Melihat wajah Wu Hao yang pucat dan napasnya yang semakin lemah, dia menjadi cemas jika dia terus membuang waktu seperti ini. Dia bukan saja tidak akan bisa melindungi Wu Hao, dia juga akan terjebak di sini. La menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual keemasan di sekelilingnya melonjak. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu redup muncul di telapak tangannya, dan kekuatan asal mula waktu diam-diam bersirkulasi. Di bawah pengaruh kekuatan waktu, pergerakan jiwa iblis tiba-tiba melambat, dan energi pedang kedua tetua Wushuang juga kehilangan kecepatan sebelumnya. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, menggendong Wu Hao di punggungnya, berbalik dan bergegas masuk ke kedalaman hutan. Pemakan jiwa, kejar aku jika kau berani. Soul Devourer murka melihat ini dan berteriak, kejar mereka. Sekalipun aku harus membalikkan seluruh surga ke-6. Aku akan menangkap mereka. Sambil berbicara, ia memimpin dan mengejar mereka. Derap kaki singa mengguncang pegunungan dan hutan. Pasukan jiwa iblis mengikuti dari dekat, dan semburan hitam menyebar ke seluruh hutan. Chen Ping menggendong Wu Hao di punggungnya dan berlari mati-matian melewati pegunungan dan hutan. Namun, luka Wu Hao terlalu parah. Darah terus mengucur dari lukanya, membasahi pakalan Chen Ping, dan kecepatannya pun perlahan melambat. Pasukan roh iblis di belakang mereka semakin mendekat, dan energi iblis yang dingin hampir menelan mereka. Chen Ping, ini bukan solusi. Wu Hao berbaring di punggung Chen Ping, suaranya sangat lemah hingga hampir tak terdengar. Ada terlalu banyak jiwa iblis, kita tidak bisa melarikan diri. Chen Ping menggertakkan giginya, urat-urat dahinya menyembul, jangan berkecil hati, kita bisa lolos. Percuma saja, Wu Hao menggelengkan kepalanya sedikit, secercah tekad terpancar di matanya. Chen Ping, dengarkan aku, buku panduan pengorbanan ini tidak boleh jatuh ke tangan para kultivator jahat, tapi sekarang kita tidak punya pilihan. La berjuang keras mengeluarkan kotak harta karun emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Saat aku berteriak lari, kau harus bergegas menuju lembah di timur. Aku akan melemparkan buku harta karun itu untuk menarik perhatian mereka. Tidak. Chen Ping langsung menolak. Jika buku panduan pendeta diperoleh oleh pemakan jiwa itu, surga ke-6 akan tamat. Tidak ada waktu. Wu Hao menyela, suaranya dipenuhi tekad yang tak terbantahkan, hanya dengan cara ini kita bisa bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup kita bisa mendapatkan kembali buku harta karun dan menyelamatkan surga ke-6. Pada saat ini, Soul Devourer telah menyusul mereka,
dan energi iblis hitam mengembun menjadi tangan raksasa, meraih mereka berdua lagi. Tatapan mata yang tajam terpancar di mata Wu Hao, lalu dia berteriak, "Chen Ping, lari!" Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan kotak harta emas ke arah yang berlawanan. Kotak harta karun itu menggambar lengkungan emas di udara dan mendarat di ruang terbuka tak jauh dari sana dengan suara pop ringan. Buku Panduan Pengorbanan. Ketika Soul Eater melihat kotak harta karun itu, keserakahan langsung terpancar di matanya. La tak lagi peduli mengejar Chen Ping dan Wu Hao. La segera berbalik dan melompat dari singa, berlari cepat menuju kotak harta karun itu. Kedua tetua Wushuang dan pasukan jiwa iblis juga tertarik oleh kotak harta karun itu dan mengepungnya, dan sebuah celah muncul di pengepungan itu dalam sekejap. Sekarang, jantung Chen Ping berdebar kencang. Memanfaatkan momen ketika roh-roh iblis itu teralihkan, ia menggendong Wu Hao di punggungnya dan bergegas menuju lembah di timur dengan sekuat tenaga. Angin bersiul di telinganya, dan di belakangnya terdengar tawa keras sang pemakan jiwa saat ia membuka kotak harta karun. Tawa itu kasar dan arogan, membuat Chen Ping mengepalkan tinjunya semakin erat. Kedua lelaki itu berlari terus hingga tak terdengar lagi suara pengejar di belakangnya, barulah mereka berani berhenti. Chen Ping meletakkan Wu Hao di bawah pohon besar dan duduk di tanah, bernapas berat. Pada saat ini, sang pemakan jiwa sedang menunggangi seekor singa, memegang kitab suci dengan kedua tangannya. Cahaya dari kotak harta karun emas merembes keluar melalui jari-jarinya, tetapi terbungkus erat oleh energi iblis yang bergelora di sekelilingnya, seolah-olah cahaya suci ini pun akan segera dihitamkan. Dia tidak punya waktu lagi untuk peduli pada Chen Ping dan Wu Hao. Sekarang setelah dia memiliki kitab pendeta di tangannya, dia harus melepaskan jiwa iblis yang terkekang di ibu kota dewa sesegera mungkin. Pasukan jiwa iblis di belakang sang pemakan jiwa mengikutinya dari dekat bagaikan arus hitam. Kemanapun mereka lewat, rune kerajaan Tuhan yang tersisa di jalanan ibu kota ilahi meredup dan hancur. Dinding istana yang semula khidmat kini dipenuhi pola-pola iblis berwarna ungu tua, dan bau darah serta pembusukan di udara semakin kuat. "Tuanku, pintu masuk ke 9 neter abis sudah dekat." Orang tua di sebelah kiri kedua tetua Wushuang itu melangkah maju dengan cepat dan menunjuk ke sebuah lembah dalam yang terhalang oleh batu-batu besar di depan mereka. Suaranya penuh dengan antusiasme yang tak terkendali. Batu besar itu diukir dengan rune penangkal iblis peninggalan para leluhur kerajaan dewa. Meskipun cahaya keemasannya redup, ia tetap gigih melawan erosi energi iblis. Soul Devourer mengendalikan singa itu, matanya yang cekung mengamati batu besar itu sambil menyeringal sinis. "Dulu, leluhur kita dari Divine Nation berusaha keras menyegelnya dengan batu besar, dan bahkan mencoba menutupinya dengan rune. Sungguh konyol. Hari ini, aku akan membiarkan 100.000 jiwa iblis di bawah Nine Nether Abyss melihat cahaya matahari lagil." Dia berbalik dan melompat dari singa, lalu berjalan ke batu besar sambil memegang buku pengorbanan. Ujung jarinya mengusap pola kuno di kotak harta karun itu, dan Soul Devourer menggumamkan sesuatu. Energi iblis hitam melilit kotak harta karun itu seperti makhluk hidup,
bertabrakan hebat dengan cahaya keemasan di kotak itu. Dengan suara "zisi", halaman-halaman buku harta karun itu otomatis terbuka, dan garis-garis karakter kuno berwarna emas beterbangan keluar dari buku, mengembun menjadi sebuah rune besar di udara, memancarkan tekanan ilahi yang mendebarkan jantung. Merusak. Sang pemakan jiwa meraung keras dan menekankan buku kurban ke batu besar dengan tangan kanannya. Rune emas itu langsung bertabrakan dengan rune penangkal iblis di batu besar. Saat kedua kekuatan itu berbenturan, seluruh kota suci bergetar hebat, alur-alur dalam muncul di tanah, dan kerikil berjatuhan bagal tetesan air hujan. Rune penekan iblis di batu besar itu mulai berputar dan hancur, dan cahaya keemasan ditelan sedikit demi sedikit oleh energi iblis hitam. Sesaat kemudian, terdengar suara ledakan yang keras dan batu besar itu runtuh, menampakkan 9 jurang neter yang tak berdasar di bawahnya. Rasa dingin yang menusuk tulang menyembur dari dasar jurang, disertai raungan-raungan menyeramkan. Roh iblis yang telah terkurung selama 10.000 tahun kini menjadi gelisah. Soul Devourer menatap dasar jurang, dan melihat perisai cahaya keemasan raksasa melayang di tengah Nine Nether Abyss. Perisai cahaya itu diselimuti rune kuno, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan liar di dalamnya. Setiap tabrakan menyebabkan perisal cahaya berfluktuasi hebat, dan cahaya keemasannya pun meredup. Ini anjing lautnya. Lelaki tua tak tertandingi di sebelah kanan berteriak penuh semangat. Para leluhur kerajaan ilahi telah mengerahkan segenap upaya mereka untuk memasang segel ini. Selama segel ini rusak, 100.000 jiwa iblis akan bisa keluar. Soul Devourer mencibir dan mengangkat kembali buku pengorbanan itu. Kali ini, ia tak lagi menekan kekuatan buku itu. Cahaya keemasan memancar bagal matahari yang terik, menerangi seluruh Nine Nether Abyss. Karakter-karakter kuno dalam buku itu terbang satu demi satu, melesat ke arah perisai cahaya keemasan seperti pedang emas. Setiap kali karakter kuno jatuh pada perisal cahaya, rune kuno pada perisai cahaya akan sedikit meredup, dan retakan akan menyebar. Atas nama pemakan jiwa, dan dengan kekuatan kodeks pengorbanan, aku akan menghancurkan segelnya dan melepaskan jiwa iblis itu. Suara sang pemakan jiwa bergema di 9 jurang neter, membawa serta keagungan yang tak tertahankan. Saat karakter kuno terakhir jatuh di perisai cahaya, terdengar suara retak yang tajam, dan perisai cahaya keemasan itu langsung tertutup retakan, lalu hancur dengan suara ledakan keras. Energi dingin dan jahat yang lebih kuat menyembur keluar dari dasar jurang, dan jiwa-jiwa jahat hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dasar jurang bagaikan air pasang, menderu dan menerjang menuju langit. 10.000, 20.000, 50.000. Tetua di sebelah kiri kedua tetua yang tak tertandingi itu menghitung jumlah jiwa iblis. Suaranya semakin bersemangat, "Tuanku, sudah ada 50.000 jiwa iblis. Dan semakin banyak jiwa iblis yang keluar." Jiwa iblis pertama yang menyerbu keluar sangat besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi taji tulang, matanya bagaikan lentera berwarna merah darah, taringnya terlihat di mulutnya, dan ia memancarkan niat membunuh yang menyesakkan. Setelah mereka mendarat,
mereka berlutut dengan satu kaki di hadapan sang pemakan jiwa dan berkata dengan suara serak dan penuh hormat, "Salam, Tuan." Soul Devourer mengangguk puas, matanya dipenuhi kebanggaan. "Bangun, mulai sekarang, kalian adalah bawahanku. Ikuti aku untuk menaklukkan surga ke-6 dan membuat semua kultivator tunduk padaku." "Baik, Tuan," teriak para roh iblis serempak, suara mereka bahkan menggetarkan 9 jurang neter. Segera setelah itu, lebih banyak jiwa iblis muncul dari jurang. Beberapa jiwa iblis memegang tongkat tulang dan dapat melepaskan kutukan aneh. Beberapa jiwa iblis lincah dan dapat bergerak seperti hantu, dan beberapa jiwa iblis berukuran kecil, tetapi dapat menyelinap ke tubuh pendeta secara diam-diam dan melahap jiwa mereka. Jiwa-jiwa iblis hitam terus mengalir keluar, segera menutupi seluruh langit di atas Nine Nether Abyss, lalu menyebar ke seluruh bagian ibu kota ilahi. Ketika jiwa iblis ke-100.000 terbang keluar dari dasar jurang, seluruh dunia diselimuti kegelapan. Jiwa iblis ini berbeda dari jiwa iblis lainnya, telah memancarkan energi iblis keemasan di sekujur tubuhnya. Matanya hitam pekat, bentuk tubuhnya mirip manusia, tetapi ia memiliki sepasang sayap hitam besar. Telah terbang di hadapan sang pemakan jiwa dan berlutut dengan satu kaki. "Aku Mo Yuan, bawahanmu, dan aku memberi hormat kepadamu, Tuanku. Para leluhur bangsa ilahi menindasku di sini. Kebencian ini tak terdamaikan. Aku akan membantumu dan menghancurkan bangsa ilahi sepenuhnya." Soul Devourer menatap Mo Yuan, sekilas terkejut di matanya sebelum berubah antusias. "Mo Yuan. Saat itu, aku adalah komandan jiwa iblis terkuat di bawah komandoku. Aku tak pernah menyangka kau masih hidup. Denganmu di sini, aku bahkan lebih kuat." Lah berbalik dan berteriak kepada semua roh iblis. "Semua roh iblis, dengarkan. Segera bubarkan diri ke seluruh surga ke-6 dan tangkap semua biksu yang masih hidup. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang menyerah akan diampuni, tetapi harus menjadi budakku." "Ya, Tuan." Ratusan ribu jiwa iblis dan pembudidaya iblis berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Setelah itu, jiwa-jiwa iblis melonjak keluar dari Nine Nether Abyss bagaikan gelombang hitam dan menyebar keluar dari Divine Capital. Beberapa roh iblis terbang menuju pegunungan di timur, beberapa menuju padang rumput di barat, dan beberapa menuju lautan di selatan. Seluruh langit ke-6 langsung diselimuti bayangan hitam. Sang pemakan jiwa berdiri di tepi 9 jurang neter, memandangi pasukan jiwa iblis yang pergi. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Lah menatap kodeks kurban di tangannya, matanya dipenuhi keserakahan. Kekuatan kodeks kurban lebih dari sekadar melepaskan roh-roh jahat. Setelah aku sepenuhnya menguasai surga Kinan, aku akan perlahan-lahan mempelajari rahasia kodeks ini. Saat itu, aku akan mampu melawan bahkan yang terkuat dari dimensi yang lebih tinggi. Kedua tetua Wushuang berdiri di belakang sang pemakan jiwa, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan senyum menyanjung. Yang Mula bijaksana, dengan 200.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis ini, surga ke-6 akan segera menjadi milikmu. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi satu-satunya penguasa surga ke-6.
Soul Devourer tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke langit. Pada saat itu, langit telah diwarnai hitam pekat oleh energi iblis hitam. Sinar matahari tak lagi mampu menembus awan, dan seluruh langit keenam jatuh ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber kegelapan ini tidak lain adalah Nine Nether Abyss, dan tidak lain adalah Soul Devourer yang memegang kitab pengorbanan. Di kejauhan, para pendeta yang bersembunyi di reruntuhan ibu kota suci melihat roh-roh jahat di seluruh langit, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka tahu bahwa bencana yang lebih brutal telah menimpa surga keenam. Chen Ping dan Wu Hao menatap langit keenam yang gelap gulita dengan ekspresi serius. Sudah berakhir. Six Heaven. Sudah berakhir. Wu Hao menatap energi iblis hitam dari surga keenam, matanya penuh keputusasaan. Tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemas. Yang mulia, Chen Ping buru-buru menopangnya dan memeriksa napasnya, hanya untuk mendapati napasnya begitu lemah hingga hampir tak terasa. Dia menjadi cemas dan cepat-cepat mengambil pil penyembuh dari tangannya, ingin memberikannya kepada Wu Hao. Tetapi yang disentuh ujung jarinya adalah botol obat kosong. Pil itu telah habis digunakan pada perkelahian sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Chen Ping menatap wajah pucat Wu Hao. Hatinya dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, Wu Hao tiba-tiba membuka matanya dan menggenggam tangan Chen Ping dengan lemah. Chen Ping, aku tahu, ada tempat yang bisa menyelamatkanku. Di mana? Katakan padaku. Chen Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Di sebelah timur lembah awan, ada ruang rahasia di sana, bahkan jika seorang kultivator iblis datang tepat di depannya, dia tidak akan bisa menemukannya. Suara Wu Hao terputus-putus, dan setiap kata yang diucapkannya membutuhkan usaha yang besar. Di tempat ini, ada sekte Raja Obat. Master Sekte adalah mantan tabib kekalsaran kerajaan ilahi. Hanya dia yang bisa menyembuhkan lukaku. Chen Ping sangat gembira dan segera membantu Wu Hao berdiri. Oke. Ayo kita pergi ke lembah Yunwu sekarang. Dia menggendong Wu Hao di punggungnya lagi dan menuju ke lembah Yunwu di timur. Namun, pada saat ini, puluhan kultivator iblis tiba-tiba muncul. Setelah melihat Chen Ping dan Wu Hao, mereka langsung bersemangat.